Abang None encang cingnya babe. 3, 2, 1, berangkat nyong. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Babe Acong di podcast Sapa. Malam ini saya kedatangan tamu istimewa, ya. Telah hadir bersama saya Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Limo, Kota Depok. Bersama saya Ibu Leni Karmila. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bang Acong. Oke, terima kasih Bu Leni Siap. sudah berkunjung di podcast Sapa pada malam hari ini. Sahabat Sapa, nanti kita akan ngobrol santai seputar Partai Demokrat di Kecamatan Limo. Ya, nanti kita bincang-bincang santai bersama Bu Leni. Nanti kita bedah, kita kupas bagaimana strategi persiapan Partai Demokrat Kecamatan Limo dalam menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 yang sudah menghitung bulan, ya. Bu Leni, gimana nih untuk menghadapi pesta demokrasi 2024, seperti apa kesiapan strategi yang sudah dilakukan oleh pengurus PAC Kecamatan Limo? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang Acong, saya sudah diundang di sini. Untuk strategi saya sebagai Ketua PAC di Kecamatan Limo khususnya, saya harus kenal betul semua bacalek-bacalek yang ada di BCL, terutama khususnya BD Cinere Limo. Oke. Kalau boleh tahu, sampai hari ini untuk bacalek yang sudah terdaftar di BCL, ya Bu, ya, Iya, BJ Limo Cinere, itu sudah ada berapa bacalek, Bu, yang mendaftar di Partai Demokrat? Sebetulnya kita sudah 9 harusnya. BD Cinere Limo kuotanya 9. Oke. Tapi yang sudah daftar alhamdulillah baru 5. Oh, baru 5. Ya, jadi masih kekurangan 4. Masih kurang 4. Ya. Bu, itu kan biasanya dalam 9 bacalek, ya, Siap. itu harus memenuhi kuota perempuan. Ya. Nah, sampai hari ini komposisinya seperti apa, Bu? Komposisinya sebetulnya masih kurang ya, Masih untuk kurang. kuota ya. Mhm. Mungkin kalau memang dari sahabat Sapa di sini ada yang mau mencalonkan Oke. jadi bacalek, siap saya terima. Oh. Nanti bilang sama Bang Acong, dia punya kontaknya saya. Oke, sahabat-sahabat tuh. Jadi kerannya ternyata masih ada, ya. Masih ada Siap, kuota buat bacalek di BCL, ya. Jadi sahabat Sapa, buat warga Depok dan sekitarnya, Betul. siapapun, ya Bu, ya. Iya, siap. Mau laki mau perempuan, Iya. masih sangat berpeluang. Iya, Jadi iya. jangan sampai ketinggalan. Jadi nanti bisa melalui saya atau langsung nanti ke Bu Leni Karmila selaku Ketua PAC Kecamatan Limo, ya. Nanti juga di channelnya Pandi Acong channel itu akan ada kontaknya Ibu Leni, ya. Nah, Bu, kira-kira nih kalau dari sisi struktural, Bu, nih, karena kan biasanya kalau menjelang pileg ini kan ada yang namanya tim sukses, ya kan, dari bacalek itu sendiri. Ada juga kekuatan dari struktural. Nah, setingkat kecamatan, lalu ada ranting, ya Bu, ya. Iya. Nah, di BCL sendiri, oh, Ibu di kecamatan, ya? Saya Kecamatan Kecamatan Limo, berarti tidak ke Cinere juga tidak ke Beji, ya? Iya, masing-masing ada masing-masing, ya. porsinya. Oke.
Untuk rantingnya sendiri di Limo tuh ada berapa, Bu? Ada 4 kelurahan. Kebetulan ke saya megang kecamatan Limo ada 4 kelurahan. 4 kelurahan. Ya, posisinya ada di Kelurahan Limo, Kelurahan Krukut, Kelurahan Grogol dan Meruyung. Oke. Nah, itu berarti udah lengkap ya, Bu ya? Iya. Secara komposisi ranting lah. Boleh dibilang sudah terisi semua struktural dari ranting sampai kecamatan. Artinya kalau dibilang mau menghadapi kompetisi itu udah siap lah ya. Iya, iya. Jadi sahabat sapa, malam hari ini ada satu informasi yang bagus nih khususnya buat warga Depok dan sekitarnya, karena masih ada apa boleh dibilang ruang kuota ya. Dari target 9 sudah terisi 5, berarti masih ada 4. Nah itu kalau bicara orang daftar nih, Bu ya, itu syaratnya kira-kira ribet nggak tuh, Bu? Syaratnya sangat mudah. Oh, mudah. Tinggal ambil nanti formulir. Oke. Kalau memang caleg itu sendiri nggak siap atau bagaimana, saya siap menganterin si Pak caleg. Oke. Ke sana. Jadi tetap Saya pilih. artinya bahwa siapapun yang ingin mendaftar sebagai bacaleg tetap harus berkoordinasi dengan ketua PAC. Nah, nanti dibantu ke DPC ya. Oke. Bu Leni, terkait tadi syarat ya, Bu. Artinya dipermudah. Kalau yang paling sederhana atau mungkin biar sahabat sapa tahu, kan takutnya yang namanya mau jadi bacaleg itu harus bayar misalkan, harus ada bahasa beli kursi gitu kan, ya kan? Betul, Jadi betul. Di masyarakat itu sudah nggak asing lah bahasa-bahasa seperti itu. Jadi ini kan bisa jadi menghambat gitu kan. Nah, bisa Bu dijelaskan supaya masyarakat Depok tentunya ketika tahu ya, ternyata untuk jadi bacaleg itu nggak harus bayar gitu kan, nggak ribet gitu. Gimana nih, Bu? Alhamdulillahnya kalau untuk Demokrat sendiri, setahu saya di kantor DPC itu nggak dikenakan biaya. Oke. Paling nanti di formulir itu si bacaleg hanya mengumpulkan 500 KTP yang akan dia serahkan, itu aja yang gitu. mungkin berat bagi dia ya. Tapi saya rasa itu ringan sekali kalau 500 KTP. Oh gitu. Oh. Nah, 500 itu KTP yang di Kecamatan Limo atau se-BCL, Bu? Bebas. Oh, bebas. Yang penting Kota Depok. Kota Tapi Depok. lebih memenuhi syarat sih kalau bisa di Kecamatan Limo. Oke. Jadi enak karena itu hak pilih suaranya beliau nantinya. Oh, gitu. Iya. Tapi boleh dari Beji, boleh dari Cinere. Yang penting masih Depok lah Masih ya. Depok. Berarti kalau Boyolali nggak bisa ya, Bu ya? Iya, jangan dong. Repot nanti. Jadi gitu sahabat sapa. Tidak bayar tuh. Jadi juga administrasinya nggak susah-susah amat gitu. Bu, kalau dari sisi pendidikan, Bu, ada persyaratan minimal nggak, Bu? Minimal SMA. Oh, minimal SMA. Iya, minimal Gitu. SMA. Jadi kalau SD nggak boleh, Bu ya? Iya, jangan. Repot. Mau jadi dewan, pendidikannya SD. Iya, yang penting ada ijazah lah. Ada ijazah. Ijazah. SD pun kalau dia punya ijazah nggak apa-apa. Oh gitu, berarti boleh dong SD. Berarti saya boleh nih, karena kan saya lulusan SD nih. Oke, sahabat sapa, Bu Leni, kalau bicara tadi kan sudah ada 5 nih, Bu. Nah, apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh para bacaleg yang 5 inilah boleh bilang? Apa sih? Mungkin apakah itu sosialisasi atau apa ya, boleh dibilang pembentukan tim dan segala macamnya itu. Kalau dari sisi Ibu sebagai ketua itu melihatnya seperti apa kesiapan mereka ini? Saya lihat persiapan mereka luar biasa ya, karena kompetitornya masing-masing, dia punya wilayah masing-masing. Ya. Terutama kita ada di Cinere. Oke. Beliau juga sosialisasinya kuat. Yap. Dan di Beji juga ada 2 bacaleg, Ya. dan mereka juga masing-masing punya sosialisasi masing-masing. Di situ juga dia punya letak di mananya, dia atur strategi masing-masing. Dan di Limo pun ada 2 sama seperti itu juga. Oke. Masing-masing dia punya wilayahnya. Oke, Bu Leni, tadi kan saya nanya tuh di awal terkait komposisi kuota perempuan. Laki-laki itu kan mungkin sudah diketahui juga ya. Artinya dari 5 caleg ini, bacaleg ya, Iya, yang sudah terdaftar itu kuota perempuannya sudah ada berapa orang, Bu?
Sudah ada 2. Sudah ada 2. Sudah ada Oke. 2. Nah, boleh tahu Bu, yang 2 ini sebarannya di Cinere, di Limo atau di Beji? Sudah ada di Limo. Oh, di Limo. Oh, berarti khusus warga Limo Iya. sudah ada bacalek perempuan. Iya, bacalek Oke. perempuan. Sahabat Sapa, jadi orang Limo perempuan pula sudah ada nih bacalek dari Demokrat ya. Bu, kalau boleh tahu siapa sih bacalek yang perempuan dari Limo itu, Bu? Kalau yang satu ada Ibu Nadia, Nadia Jaya Diningrat. Nah, Ya. yang satu masih dirahasiakan, nggak tahu Oh, nanti gitu. dia jadi nyalek atau enggak. Oke, masih dirahasiakan. Iya. Jangan-jangan belum apa ya, belum memenuhi syarat kali Iya, ya, belum karena memenuhi KTP-nya syarat. baru ada separuh kali. Betul, betul. Bu, kalau terkait KTP 500, ini saya mau nanya secara teknis. Misalkan tadi Bu Nadia itu kan sudah bacalek dari Iya. Limo, terus muncul misalkan ada lagi bacalek Pak Bohari misalkan, tapi di Limo nih Bu. Iya. Nah, itu mereka kan juga harus memenuhi syarat untuk melengkapi KTP dukungan kan. Betul. Nah, misalkan nih Bu, kan bisa saja terjadi Pak Bohari ini dapat KTP, tapi KTP tersebut sudah digunakan oleh salah satu bacalek yang lain. Contoh misalkan dari Limo itu kan ada Bu Nadia, gitu kan. Nah, terus Pak Bohari ini dari Limo juga. Nah, itu ada ganda KTP. Nah, si Bu Nadia dan Pak Bohari ini kan strategi pendekatannya pasti berbeda-beda kan. Betul, betul. Itu apabila terjadi misalkan KTP-nya sama, gitu kan? Iya. Itu gimana tuh Bu? Seperti apa tuh Bu? Biasanya pada saat saya laporan ke DPC, di situ sudah terdata semua Oke. yang namanya KTP. Kalau memang ada yang double KTP, itu bakal dibalikin ke bacaleknya. Iya, jadi Berarti nggak yang boleh. yang belakangan kali ya, Iya, yang bisa jadi. belakangan yang dikalahkan gitu. Iya. Karena bahasanya misalkan dia bawa si Siapa Udin nih. duluan udah setor formulir, dialah Oke. yang Oke. itu Ya. maju duluan. Ya, sahabat-sahabat. Jadi ternyata untuk menjadi bacalek di Demokrat itu sangat dipermudah nih. Jadi khususnya Ibu Ketua kita nih, Bu Leni Karmila, sangat memberikan kelonggaran ya Betul. dari sisi pendidikan. Bahkan gosip-gosip yang beredar itu terkait bahwa bacalek itu harus bayar gitu kan. Iya. Itu nggak bener. Nggak bener. Kalau bahasa sekarangnya hoak ya, Bu. Iya, betul. Wah. Luar biasa. Nah, Bu, terkait jaringan dari sekarang ini kan mungkin kalau bacalek sudah punya tim ses. Iya. Terus dari jaringan Bu Nadia selaku ketua PAC juga punya jaringan struktural dari ranting sampai kecamatan. Nah, ini untuk membedakan seperti apa sih Bu yang namanya tim ses itu apa, terus yang di struktural itu apa tuh seperti apa Bu? Kalau saya pribadi ketua PAC pasti struktural yang saya pakai setiap semua bacalek saya buka pintu seluas-luasnya. Oke. Tapi kalau Bu Nadia punya tim suksesnya Bu Nadia aja yang dia usung salah satu bacaleknya. Oh gitu. Iya, kalau saya kan siapapun yang bacalek BCL, Nah, itu terus maksudnya. ya, itu saya siap karena saya ketua PAC Ya, terbuka untuk seperti itu. semua bacalek. Ada pertanyaan yang masuk ke saya gitu kan, Bu Leni. Ya. Kenapa sih harus Demokrat gitu loh? Sementara kan pilihan partai banyak. Apa yang bisa Ibu tawarkan ke masyarakat Depok khususnya Kecamatan Limo agar bisa bergabung di Demokrat atau nantinya memilih caleg-caleg yang ada dari Demokrat? Apa strategi atau apa sih kerennya Demokrat itu? Kalau saya pribadi karena melihat ketua umum kita Pak AHY, Ya. karena beliau seorang, saya rasa orang yang sangat pintar dan jenius ya. Ya. Itu pertama. Terus kedua juga dia masih muda. Oke. Jadi potensinya lebih besar karena Ya. kita pernah ada di jadi presiden, Ya. bapaknya beliau 2 periode juga. Ya. Itu partai yang saya rasa sudah sangat besar ya sebelumnya. Dan sekarang juga kita kenapa mau menuju perubahan? Ya. Nah, disitulah perubahan-perubahan yang Pak Ketua Umum kita
Dan kita pun di sini sampai di DPC, ketua PAC juga di sini berharap masyarakat sudah bisa melihat nih partai mana yang kedepannya akan bagus. Karena saya rasa Partai Demokrat lah yang saya bukan saya lagi membangga-banggakan Demokrat ya, tapi saya wajar Bu, nggak apa-apa. Iya. Seorang ketua PAC harus seperti itu, harus Iya. optimis. Karena saya melihat Demokrat lah yang kompeten untuk kedepannya. Siap, oke. Itu salah satunya ya. Oke, jadi sahabat sapa, ya tentunya hari ini masyarakat sebenarnya sangat dimudahkan untuk mengetahui pilihan dari partai mana yang memang bagus dan calegnya gitu kan. Ya tentunya salah satunya mungkin dari sosial media kan. Jadi bisa kita lihat, dan mungkin kalau ibaratnya dari partai tentunya pastilah memiliki target-target gitu kan. Bu Leni selaku ketua PAC nih, secara pribadi tentunya Ibu kan bisa dong membaca kekuatan Partai Demokrat di Kecamatan Limo gitu. Dengan pesaing-pesaing yang ada saat ini ya tentunya partai-partai yang besar, walaupun Demokrat pernah bukan satu hal yang kebetulan 2 periode tadi kan. Iya, betul. Nah jadi gambaran Ibu nih sebagai ketua PAC khususnya bicara Kecamatan Limo dah, itu seberapa besar peluang atau prosentasi masyarakat untuk bisa memilih Demokrat untuk di 2024? Ya, saya rasa kalau untuk masyarakat dia sudah melihat bagaimana kinerja ketua umum kita ya. Tapi saya melihat di sini kenapa saya Kecamatan Limo ingin membuat perubahan juga. Ya. Karena saya pengen bacalek-bacalek yang ada di Kecamatan Limo khususnya lebih banyak lagi bersosialisasi dengan tidak banyak janji-janji. Ya. Dan juga karena janji itu takutnya dosa kalau nggak ditepatin kan. Tapi biasa Bang kok Ajong? itu Bu. Udah biasa. Yeah. Tapi saya nggak mau seperti itu. Dan Oke. paling tidak jangan terlalu terbuai dengan uang yang dia berikan. Karena disitulah masyarakat mungkin bisa menilai banyaknya uang yang dikasih ke masyarakat. Takutnya caleg itu sendiri yang nggak kepilih nantinya dia akan kecewa pastinya, stres juga kan. Kemarin mana uang yang udah dikasih kan, banyak yang terjadi seperti itu. Iya. Jadi perubahan-perubahan itulah sosialisasi tapi minimal paling tidak yang berguna untuk di masyarakat aja. Oke. Jadi sahabat sapa, satu pesan moral buat para pemilih khususnya Kecamatan Limo. Jadi jangan lagi melihat caleg yang bawa duit gitu kan. Iya, betul. Memberikan uang dalam konteks memilih. Dan mungkin kalau boleh saya pesan juga selaku warga Depok, uang yang diberikan oleh, atau bahasa kerennya tuh biasanya dulu disebut serangan pajar ya Bu ya. Betul, serangan pajar. Jadi sifatnya hanya sementara gitu. Betul. Nah sementara tadi dari statement ketua PAC Limo memberikan itu dalam bentuk yang bermanfaat gitu kan. Artinya ketika itu bermanfaat untuk masyarakat, bukan pribadi kan Bu ya. Iya. Artinya itu lebih, misalkan contoh memberikan bantuan di tempat-tempat ibadah. Betul. Gitu kan. Nah itu kan secara apa ya, kalau boleh ya manfaatnya itu kan contoh lah misalkan masyarakat dari musola An-Nur minta dibeliin keran gitu kan. Iya. Walaupun cuma keran tapi kan manfaatnya banyak gitu ya Bu ya. Betul, Maksudnya kan buat gitu ya. wudhu ya. Buat wudhu luar biasa. Dan berapa banyak orang yang wudhu dari keran itu gitu kan Bu ya. Pasti. Tapi kalau dikasih duit 100.000, 200.000 sesaat. Terus Betul. jadi apa sih di 200.000 ya Bu ya? Betul. Gitu. Belum lagi ya kalaupun jadi ya buat apa kebanggaannya seorang dewan Iya. terpilih tapi karena beli suara. Aduh, nggak keren ya Bu ya? Sayang. Nggak keren ya? Iya, nggak keren. Oke, jadi sahabat apa, kita bisa lihat perbedaan dari satu konsep ketua PAC Limo ini, bahwa ada satu arahan kepada para calegnya nanti, tidak lagi menggunakan, bukan tidak lagi ya, memang Ya, jangan harus. menggunakan Ya. Kalau wajib tidak menggunakan gitu Iya, kan, betul. ibaratnya gitu. Uang yang ibaratnya serangan pajar tadi, tapi lebih kepada membantu masyarakat secara umum yang nantinya bisa bermanfaat
untuk orang banyak gitu. Betul. Seperti itu. Jadi kalau tadi misalkan musola terus bangun bantuan ke madrasah yang tadi klosetnya ubinnya pecah-pecah Pada retak jadi ya. nah itu kan luar biasa gitu. Manfaatnya banyak, Ya. terus orang juga terlalu dikenang pastinya. Oke, kalau yang seperti ya secara jangka panjangnya itu, mohon maaf ini Bu Iya. Ketua, kalaupun nggak jadi, Hmm. tapi sudah membantu fasilitas ibadah, tempat-tempat masyarakat, kan nggak ada yang sia-sia Bu. Betul. Jadi ada bahasa, apapun kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang pernah sia-sia, betul ya? Oke. Amalnya Ya, terus berjalan sampai akhir hayat. walaupun ya. mungkin nggak jadi, Iya. tapi apalagi jadi. Oh iya dong, pasti. Tambah luar berkah biasa, dianya, tambah kan? berkah. Dan pastinya nggak jadi aja, belum jadi aja udah ngasih, Iya. apalagi jadi. Betul. Bener nggak? Betul. Oke, Bu Leni, terakhir nih, statement Ibu untuk masyarakat Kecamatan Limo dalam menghadapi pesta demokrasi di 2024, gitu kan? Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Limo, Kecamatan Limo khususnya? Silakan Bu. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Limo, saya kepingin lebih cerdas lagi, lebih jeli lagi. Siapa sosok figur dewan yang akan dia pilih nantinya? Oke. Kalau memang dia sosok figur yang betul-betul dihargai, dihormati orang, minimal paling tidak jangan sombong, jangan terlalu itu ya. Saya rasa masyarakat lebih harus Sudah cerdas ya? ya harus cerdas melihat bagaimana sosok figur seorang caleg yang akan dia pilih. Itu aja sih. Oke, sahabat-sahabat, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih ke Bu Leni Sama-sama, Karmila saya juga terima kasih. selaku Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Limo, yang memang saya lihat sudah begitu lengkap mempersiapkan pertarungan 2024 ya. Dan ada satu pesan moral yang boleh bilang saya garis bawahi sangat dalam, termasuk buat diri saya, bahwa dalam hal memilih jangan lagi melihat dewan-dewan yang memberikan uang, karena itu sifatnya sesaat dan tidak membuat arti apa-apa. Betul. Gitu. Jadi pilihlah dengan hati nurani. Hati nurani. Gitu. Jadi sahabat-sahabat, ingat pesannya Ketua Partai Demokrat Kecamatan Limo, khususnya warga Kecamatan Limo. Terima kasih Ibu Leni Sama-sama. atas kunjungannya ke podcast Sapa. Sahabat-sahabat, sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya. Malam ini saya tutup dengan ucapan terima kasih atas kunjungan Bu Ketua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan kondisi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None encang cingnya babe 3, 2, 1 berangkat nyok.